pembelajaran pada siang hari ini. Untuk ketua kelompoknya bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Andrianus bisa dipimpin. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan melaksanakan doa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Amin. Semoga dengan kita mengawali berdoa terlebih dahulu, pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan berjalan lancar. Amin. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Umar. Umar kenapa? Umar sedang mengikuti maraton. Oh, ya. Berarti Atlet boxing. kita doakan ya, semoga Umar bisa menang juara sebagai atlet apa? Nah, sebelum masuk ke pembelajaran bisa dilihat di bawahnya apakah sudah bersih, ada sampah diambil, kalau tidak ada kita langsung fokus ke depan. Iya, untuk memulai pembelajaran biar kita semangat dan menunjukkan rasa nasionalisme kita nyanyi dulu lagu Tanah Airku ya. Jadi kita berdiri dulu. menyanyikan lagu Tanah Air tadi. Mencintai tanah air. Oke, ada lagi? Ayo Bu. Oh iya dong. Jadi di video tadi itu pakai dua alat musik. Yang pertama piano, alat musik modern, dan alat musik tradisionalnya ada angklung. Itu asalnya dari Jawa Barat. Oh iya, benar sekali ya. Jadi ketika kalian lagi memahami atau lebih detail
tentang alat musik yang mengiringi lagu tersebut itu ada angklung. Kalau angklung itu dari Jawa Barat. Kalau kalian kebanyakan dari suku mana nih? Jawa Jawa Timur. Oh ya, malah Jawa Timur ya. Ternyata Jawa Timur, Bu. Jawa Timur. Adrianus Dayak. Dayak. Oh ya, Dayak. Jadi kalau angklung itu biasanya buat mengiringi lagu-lagu yang kayak gitu ya. Ya. Jadi sebagai warga negara atau pembelajaran PPKN itu selalu dikaitkan dengan keberagaman yang ada di Indonesia, karena kita bangsa Indonesia. Ketika kita memiliki rasa cinta tanah air, otomatis kita akan menghargai kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu sebagian apresiasi dari Bu Ika kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Untuk selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu tentang demokrasi dan pemilu. Sebelumnya Bu Ika akan membacakan tentang tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yaitu yang pertama, dengan mengamati video tentang sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia yang ditampilkan, peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian demokrasi dan pemilu. Yang kedua, dengan mengamati video tentang sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia yang ditampilkan, peserta didik dapat menjelaskan tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia. Yang ketiga, dengan membaca materi yang ditampilkan, peserta didik dapat menjelaskan pelaksanaan pemilu yang ada di Indonesia. Yang keempat, dengan berdiskusi dengan teman kelompok kalian, peserta didik dapat menganalisis periodisasi pemilu di Indonesia. Dan yang terakhir, dengan diskusi dan presentasi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hasil pemilu di Indonesia. Nah, kaitannya dengan pemilu, apakah kalian kemarin sudah memilih presiden atau gubernur di pilkada kemarin? Sudah memilih. Kalau sudah memilih, otomatis kalian tahu kenapa di Indonesia itu perlu adanya pemilu. Ya, karena kenapa perlu ada pemilu untuk memilih pemimpin atau presiden di suatu negara dan memilih wakil rakyat atau anggota legislatif. Oh iya, benar sekali. Seperti itu. Tangan dulu. Jadi pelaksanaan pemilu itu ada kaitannya dengan pasal 1 ayat 2. Bunyinya, pemerintahan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Hasil amandemen ya. Jadi rakyat itu diberi kebebasan untuk memilih pemimpin dan anggota legislatif. Nah, wadahnya itu di pemilu seperti itu. Benar ya yang tadi dikatakan oleh Kawi. Nah, untuk memahami lebih lanjut kaitannya dengan pemilu, karena Bu Ika tidak mungkin langsung memberikan ceramah secara full, Bu Ika ajak untuk mengamati tayangan video biar kalian lebih rileks. Pemilu di Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa memiliki presiden? Ya, presiden dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Indonesia mengadakan pemilu sebagai praktik demokrasi. Indonesia sendiri adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sistem pemilu ada dua macam, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Pada sistem distrik, satu daerah pemilihan hanya memilih satu wakil. Calon yang mendapatkan suara paling banyak dianggap sebagai pemenang. Di Indonesia, pemilihan DPD mengikuti sistem distrik tetapi berwakil banyak, yaitu dipilih 4 wakil DPD di setiap provinsi. Pada sistem proporsional, tiap partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah suara yang didapat. Sistem proporsional inilah yang dipakai dalam pemilihan DPR dan DPRD. Partai yang mendapatkan suara lebih banyak akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih banyak juga. Lalu, apakah semua partai yang mendapatkan suara dianggap lolos? Belum tentu. Ada yang namanya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Partai yang jumlah suaranya mencapai ambang batas inilah yang bisa mendapatkan kursi di DPR. Saat ini penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bersifat independen.
Pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Oke, baik. Tadi sudah melihat tayangan video kaitannya dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia ya. Oke, Bu Ika mau minta satu anak untuk menjelaskan dari hasil tadi melihat tayangan video. Ada yang ingin mau menjawab? Saya Ibu. Ayo, Mala. Jadi demokrasi ini pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana pemilu di Indonesia ini dilaksanakan untuk memilih presiden dan anggota legislatif, nah meliputi DPR dan DPRD. Tepuk tangan buat Mala. Jadi pelaksanaan pemilu di Indonesia itu perwujudan dari adanya tadi ya pasal 1 ayat 2 demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Makanya rakyat disuruh atau diberi kebebasan hak untuk memilih wakilnya di DPR, DPRD maupun sebagai kepala negara seperti itu. Nah, di pembelajaran pada siang hari ini kita fokus mempelajari tentang sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia. Jadi tidak langsung pemilu yang pada saat zaman dulu itu pelaksanaannya seperti yang sekarang, tidak berbeda karena ada periodisasi, ada perkembangan pelaksanaan pemilu dimulai dari tahun 1955, pemilu 1971, pemilu 1977 hingga pemilu yang kalau Bu Ika untuk materi pada siang hari ini di terakhir yaitu pemilu di tahun 2009, 2014 dan 2019 seperti itu. Bu Ika akan memberikan materi secara gambaran sebelum kalian nanti berdiskusi kelompok. Di pemilu 1955 ini pemilu pertama pasca kemerdekaan. Jadi di era pemerintahan siapa kira-kira? Pemilu pertama di pemerintahan siapa? 1955. Oke, Presiden Soekarno di era Orde Lama. Jadi ini pemilu pertama yang dianggap paling demokratis. Karena di era Soekarno ini diberi kebebasan partai politik untuk mengikuti pemilu. Nah, selanjutnya di pemilu 1971 itu mulai pemerintahan Orde Baru. Orde Baru siapa? Dipimpin oleh siapa? Soeharto. Nah, ada perbedaan ini pemilu di tahun 1971 ini ada pembatasan partai politik. Jadi yang boleh mengikuti pemilu atau di dalam pemilihan umum itu hanya beberapa partai politik. Dan karakteristik di era pemerintahan Soeharto itu partai yang menang itu didominasi oleh Partai Golkar. Jadi di era pemerintahan Soeharto hanya ada 3 partai politik yang mengikuti kontestan pemilu, yaitu PDIP, Golkar, dan P3. Jadi ada 3 partai politik dan yang selalu menang adalah Partai Golkar. Nah, itu di era Soeharto. Di era pemilu 1992 sampai 1997 ini 2 pemilu terakhir di era pemerintahan Soeharto sebelum masa reformasi ini terakhir. Jadi meskipun Golkar menang, tetapi pada saat itu kondisi politik sedang tidak stabil hingga Presiden Soeharto dilengsarkan seperti itu. Paham ya dari sini? Jadi ada gambaran bahwasannya pemilu itu mengalami perkembangan dinamika seperti itu. Nah, di pemilu 1999 ini pemilu pertama di era reformasi, di mana ada sekitar 48 partai politik yang ikut dan 21 partai politik yang berhasil mendapatkan suara yang banyak, mendapatkan kursi benar. Nah, di pemilu ini yang dilantik menjadi presiden itu Gus Dur dan Megawati wakil presidennya. Nah, kalau masuk era pemilu 2000 ini kalian sudah lahir ya? Sudah 4 tahun. Ya, sudah lahir. Di pemilu 2004 ini, pemilu pertama kita sebagai rakyat diberi kebebasan untuk bisa memilih presiden. Kira-kira kenapa? Ada yang ingin menyampaikan? Kenapa Ibu? Di pemilu 2004 ini pemilu pertama kali di mana rakyat memilih langsung presiden. Kalau pemilu sebelumnya kan rakyat tidak diperkenankan memilih presiden, dipilih oleh MPR. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan pendapat kenapa? Bu Ika yang jawab ya. Jadi pemilu pertama memilih presiden karena tadi setelah amandemen itu kan
kedaulatan sudah berada di tangan rakyat, tidak di tangan MPR lagi. Kalau di tangan berada kekuasaan tertinggi di tangan MPR, yang milih presiden itu MPR. Tapi setelah diamandemen, rakyat yang memilih presiden. Di 2004 ini SBY Yusuf Kala yang menang. Kalian masih ingat ya SBY wajahnya? Masih ingat ya? Nah, di pemilu 2009 ini SBY juga menang lagi 2 periode bersama Budiono. Terus di pemilu 2014 ada Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala memenangkan pemilu, dan di tahun 2019 dimenangkan lagi oleh Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sudah ada gambaran ya nanti sebelum mengerjakan tugas. Karena kita sudah mulai panas ini mendengarkan ceramah Bu Ika, sekarang kita lakukan briefing dulu.
kelompok. Di kelompok Jawa itu ada Mala, Adri, dan Evelyn. Oke ya, yang di depan. Untuk kelompok Banjar ada Fernando, Nur, sama Rahma. Udah ya. Dan yang kelompok Sunda ada Alwi, Sinta, dan Naufal. Ini nanti Bu Ika akan berikan LKPD-nya, dibaca petunjuknya. Ya. Manuk dadali, manuk pangkagana, Prambang Sakti, Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangka koncarana, besoknya hiji, ukur sakabena. Oh manuk dadali, manuk pangkagana, Prambang Sakti, Indonesia Jaya. Oh manuk dadali, pangka koncarana, resepnya hidi, rukun sakabena. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, sekarang waktunya presentasi untuk masing-masing kelompok. Kelompok Jawa ya. Oke, kalau kalian sudah mengerjakan LKPD dengan lengkap, sekarang giliran kalian presentasi hasil kelompok kalian ya. Bisa dimulai dari kelompok Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok Jawa ingin mempresentasikan hasil diskusi yang diberikan oleh guru, yaitu tentang LKPD. Nah, di sini kelompok kami izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Dekuma Devi. Saya Frida Chandra. Saya Adrian Songko. Oke, di sini adalah pada pemilu di era tersebut mengapa hanya dilakukan pemilihan lembaga legislatif. Nah, jelaskan berdasarkan analisis kalian sesuai dengan periode pemilu yang kalian dapatkan. Dan jawabannya akan dijelaskan oleh Evelyn. Jadi pemilu yang dilaksanakan pada era Orde Baru dan Orde Lama hanya memiliki anggota konstituante atau legislatif. Hal ini sesuai dengan di pasal 1 ayat 2 sebelum amandemen bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Jangan dibacakan oleh Andri. Jadi untuk pemilihan di lembaga eksekutif, dalam hal ini presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan bukan rakyat. Sehingga pemilu pada era tersebut sebelum reformasi hanya memilih legislatif. Tepuk tangan. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Izinkan jika saya ada salah kata atau kalimat, saya akhirnya sembur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut kelompok dari kelompok mana? Kelompok Banjar. Kelompok Banjar. Teman-teman bisa diperhatikan ya untuk presentasi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Banjar ingin mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh BIKAS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fernando Hafiz. Saya Rahma Dania Supriyan. Nama saya Nurko Maria. Bagaimana tugas yang diberikan BIKAS yaitu adalah pertama jelaskan hasil pemilu pada era 1982, era 1987, era 1992, era 1997 dan juga era pemilu 1999, yang mana jawaban kami akan dijelaskan oleh Rahman. Hasil pemilu di tahun
tahun 1982 dan 1987, di mana Partai Golkar mendapatkan 64,34%, kemudian P3 atau PPP itu 27,78%, kemudian ada PDI 7,8%. Kemudian di tahun 1992 dan 1997 pemilu ini didominasi oleh suara Partai Golkar. Kemudian pemilu di tahun 1999 terdapat 48 partai politik, di antaranya 21 partai politik yang mendapati kursi di DPR. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok Banjar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut kelompok terakhir ya, yaitu kelompok Sunda. Tepuk tangan untuk kelompok. Wajahnya Sinta kan memperlihatkan gadis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok Sunda izin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Sinta. Saya Noval Akibat Rahman. Saya Muhammad Alwi. Jadi sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, baik, pertanyaan dari soal kami, sebutkan kandidat calon presiden dan wakil presiden pada era pemilu tersebut beserta visi dan misi yang diusung. Jadi pada tahun 2004 ada Bapak Wiranto dan Bapak Salahuddin Wahid, kemudian yang kedua Ibu Megawati Soekarno Putri dan Hashim Muzadi, kemudian yang ketiga ada Bapak Amin Rais dan Bapak Siswono Yudhoyono, kemudian yang keempat ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Yusuf Kala, dan yang kelima ada Bapak Hamzah Has dan Bapak Agung Gumelar. Selanjutnya kepada kawan saya. Oke, untuk 2009 ada Megawati dan Pak Prabowo. Yang nomor 2 ada Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Yang ketiga ada Yusuf Kala dan Wiranto. Selanjutnya 2014 akan dibacakan oleh Sinta. Baik, untuk 2014 yang pertama ada Joko Widodo dan Yusuf Kala, lalu yang kedua ada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Lalu di tahun 2019 yang pertama ada Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dan yang kedua Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Itulah presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk, Bu? Iya, boleh. Terima kasih ya. Terima kasih untuk ketiga kelompok yang sudah maju pada presentasi pada siang hari ini. Sebelum kita pada akhir pembahasan, Bu Ika akan memberikan kesimpulannya. Untuk kesimpulan bisa dibacakan oleh salah satu, bisa Adrianus, bisa dibaca untuk kesimpulan pembelajaran pada siang kali ini. Baik Bu, pemilu di Indonesia terus berkembang menuju proses yang lebih adil, transparan, dan mewakili kehendak rakyat. Dengan partisipasi aktif dari seluruh warga negara, pemilu di Indonesia akan terus menjadi sarana yang penting untuk mengekspresikan opini politik dan memilih pemimpin yang diinginkan. Tepuk tangan buat Nabi. Jadi inti dari pembelajaran kita siang hari ini memberikan pemahaman kepada kalian ya untuk memilih atau menggunakan hak pilih kalian sebagai warga negara untuk memilih pemimpin yang baik. Semoga di pemilu selanjutnya kita bisa memberikan aspirasi kita kepada pemimpin yang akan kita pilih seperti itu. Nah, untuk refleksi pada siang hari ini, kira-kira pembelajaran pada siang hari ini apakah ada yang perlu diberikan masukan? Kurang menyenangkan atau ada Menyenangkan. apa yang perlu diperbaiki kira-kira Bu Ika dalam menyampaikan materi? Untuk Ibu Ika sudah bagus, Bu. Tepuk tangan. Ya, setelah refleksi pada siang hari ini, untuk ketua kelompok bisa dipimpin berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Baik Ibu, terima kasih teman-teman. Karena pembelajaran kita telah usai mengenai materi pemilu yang ada di Indonesia yang sudah dijelaskan Bu Ika, semoga materi yang kita dapatkan hari ini bisa berguna bagi diri kita ataupun masyarakat bangsa Indonesia.
Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya, semoga bermanfaat. Beri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.